Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Hari ini kita akan belajar biologi bab pertama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah menjelaskan faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, kita bedakan dulu definisi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pernah dengar kalau tumbuh itu ke atas, perkembangan itu ke samping? Nah, ternyata tidak benar ya, coba perhatikan. Kalau yang disebut tumbuh itu adalah pertambahan ukuran. Irreversible artinya tidak bisa balik lagi kemudian dan dapat diukur dengan alat ukur. Artinya kalau ada orang yang atau makhluk hidup yang bertambah ukuran ke atas, ke samping sama aja, itu disebut dengan tumbuh, bisa diukur. Tapi sedangkan perkembangan adalah proses untuk mencapai kematangan fungsi organisme. Misal, kalau pada tumbuhan ada akar, batang, daun, semuanya berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsinya, maka itu disebut berkembang dengan baik. Kalau pada manusia, misalnya waktu kecil kan sudah ada tangan, kaki, ya, kemudian anggota tubuh yang lain semuanya sudah lengkap, tapi belum bisa berbuat banyak. Tapi seiring dengan usia semuanya berfungsi dengan baik. Nah, itu berarti dia mengalami perkembangan dengan baik. Nah, ini ya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ada faktor internal dan eksternalnya. Ya. Pertumbuhan tahap pertama pada tumbuhan itu diawali dengan perkecambahan. Nanti pertumbuhan itu sendiri ada pertumbuhan yang sekunder, ada pertumbuhan yang primer. Nah, ini perkembangan bakal biji itu bisa mengalami perkembangan endosperm, yaitu bagian dalam, kemudian perkembangan embrio dan struktur biji yang matang. Kalian bisa perhatikan. Ini perbedaan struktur biji dari monokotil dan dikotil. Nah, setiap yang mempunyai biji ketika akan tumbuh menjadi tanaman baru akan mengalami perkecambahan. Bagian-bagian dari perkecambahan yaitu ada akar lembaga, daun lembaga, batang lembaga. Nah, berdasarkan letak perkecambahan itu ada epigeal dan hipogeal. Nah, ini berdasarkan letak kotiledon yang ada dalam biji itu ya. Coba perhatikan, kalau epigeal ya, kotiledonnya terangkat ke permukaan tanah. Ya, sedangkan kalau hipogeal, kotiledonnya tetap tertanam di dalam tanah. Coba perhatikan lagi nanti di buku catatan kalian atau di buku materi kalian. Pertegas apa yang memanjang ketika terjadi perkecambahan epigeal dan hipogeal. Nah, ini selanjutnya pertumbuhan primer pada tumbuhan. Di antaranya adalah pertumbuhan bagian-bagian utama seperti akar, kemudian batang, daun. Nah, itu. Sedangkan yang disebut dengan pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan ke samping. Nah, jadi inilah ya, tetap disebut tumbuh ke samping itu, tapi kalau pada tumbuhan itu hanya pada tanaman yang memiliki kambium dan kambium gabus saja. Ya, maka yang tidak memiliki kambium akan tumbuh lurus terus ke atas, sedangkan yang mempunyai kambium itu akan ke atas dan ke samping. Kamu bisa bandingkan antara tanaman dikotil dan monokotil. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ada faktor genetis dan fisiologis. Nah, kalian cermati faktor internal yang unik dalam tumbuhan ini disebut dengan fitohormon. Itu ada auksin, giberelin, etilen, sitokinin, asam absisat, kalin, dan asam traumalin. Cek fungsi masing-masing hormon ini bagi tumbuhan. Kemudian selanjutnya, faktor eksternalnya itu ada temperatur atau suhu, cahaya matahari, air, pH, oksigen, nutrisi. Banyak sekali faktor eksternal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, tahap selanjutnya kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ada
dua tahap, ada tahap embrio, ada tahap pasca embrio. Tahap embrio pada manusia terjadi di dalam tubuh ibu. Setelah terjadi fertilisasi, maka akan jadi embrio yang akan tumbuh jadi morula, blastula, gastrula, kemudian mengalami diferensiasi dan organogenesis. Nah, tahap pasca embrio bisa ada yang mengalami regenerasi dan metamorfosis. Nah, ini contohnya ketika pertama embrio kemudian membelah menjadi beberapa sel, itu disebut dengan morula. Nah, ini beginilah tahap blastula. Mulai ada blastosul, ada rongganya, kemudian ada gastrula, itu sudah memiliki 3 bagian yang lengkap, ada ektoderm, mesoderm, endoderm. Nah, kemudian diferensiasi menjadi organ-organ khusus di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, ini regenerasi, ini contohnya pada cacing planaria, di mana tubuhnya bisa otomatis membelah diri begitu saja menjadi makhluk hidup yang baru dan sama. Nah, untuk yang mengalami metamorfosis, ada yang contohnya pada serangga, pada katak, nah seperti ini. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna berarti mengalami semua tahapan perubahan yang ibaratnya drastis gitu ya perubahannya. Contohnya pada kupu-kupu dari mulai telur jadi larva, kita bisa melihatnya seperti ulat, kemudian jadi pupa, ya, kemudian jadi imago. Sedangkan kalau yang tidak sempurna, contohnya di sini adalah pada kumbang, itu ada telur, larva, semi imago, jadi tidak ada fase pupanya, ya, langsung menjadi imago. Nah, ini juga contohnya metamorfosis pada katak. Asalnya berudu, punya ekor, bernapas dengan insang, kemudian berkembang menjadi katak yang bernapas dengan kulit, dan kemudian dia tidak punya ekor lagi, mengalami perubahan bentuk ya. Oke, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia sama seperti halnya pada tumbuhan tadi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu ada faktor internal dan eksternal, ya. Sedangkan fase pertumbuhannya setelah pasca embrionik, kalau pada manusia kita mengalami masa balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Physically itu akan dialami dan bisa diukur dengan usia, tapi secara quality, secara perkembangan tidak sama pada setiap orang. Ya, makanya para ahli mengemukakan bahwa ada ciri pertumbuhan dan perkembangan yang normal untuk rata-rata balita, misalnya harus memiliki kemampuan apa saja. Pada kanak-kanak seperti ini, misalnya pertumbuhan perkembangannya ada ukurannya, kemudian begitu juga tahap selanjutnya. Nah, untuk reminder kali ini, menjadi individu yang hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Apakah kalian sudah bersyukur? Nah, tidak semua orang bisa memiliki pertumbuhan perkembangan yang baik. Maka seyogianya semua pembelajaran bermuara pada syukur kita pada Sang Pencipta. Itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.